Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Selamat hari Minggu mama papa di rumah yang senantiasa membimbing adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, minggu ini ibadah kita temanya menjaga. Sebelum ibadah adik-adik, kakak harapkan semua duduk yang manis, jangan jalan-jalan, jangan makan-makan. Kemudian sediakan Alkitabnya juga dan minta persembahannya ke mama papanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sekarang kita ambil sikap saat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati papa mama kami Tuhan. Engkau memberikan mereka rezeki serta berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dan Engkau memberkati mereka dengan kebijaksanaan daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, agar firman-Mu yang ditabur boleh menjadi benih di dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Bila mereka sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Bila mereka malas mengikuti ibadah, Engkau berikan mereka roh kerajinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita bernyanyi bersama. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Ayo semua berdiri adik-adik. Marilah kita bangkit berdiri. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu apa Kak? Alkitabnya. Alkitabnya. Selain Alkitab, apa lagi Kak? Hatinya dong. Hatinya untuk Tuhan Dan Yesus. Nah adik-adik, kita bernyanyi dengan pujian Allahku besar. Semangat ya, semangat gak Kak? Semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib,
Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menjaga kami, tetap memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan pujian kami lewat pujian kidung kami Tuhan, kiranya berkenan itu kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau mengajari kami supaya kami dapat memahaminya dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, dalam sebuah peperangan pasti selalu ada tujuannya. Baik itu tujuan untuk merebut, baik itu tujuan politik, baik itu tujuan untuk mengalahkan atau mempertahankan diri. Semua peperangan ada tujuannya. Nah, untuk firman Tuhan hari ini, peperangan yang dikatakan oleh Tuhan bukanlah untuk mengajar kita untuk berperang, tetapi mengajar bangsa Israel untuk mempertahankan ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Jadi tujuannya agar bangsa Israel menghancurkan, mengalahkan semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah Baal, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk mengajarkan bangsa Israel, mengajarkan kita untuk mempertahankan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentu tujuannya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, salah satu yang disampaikan Tuhan adalah menjaga lingkungan. Dikatakan tadi bahwa pohon-pohon jangan kau tebang, buahnya boleh dimakan, tetapi batangnya jangan kau kapak. Tapi kalau pohon itu diketahui tidak menghasilkan buah, boleh ditebang dan dijadikan sebagai pagar, sebagai benteng pertahanan. Nah, sekarang kenapa Tuhan mengatakan supaya jangan menebang pohon? Tentunya kita tahu bahwa semua makhluk hidup, pohon-pohon, bunga, manusia, ikan, hewan adalah
ciptaan Tuhan. Tentunya kita harus menjaganya. Nah, sekarang kenapa pohon harus kita jaga? Kenapa? Apa sebenarnya kegunaan pohon? Tentunya banyak kegunaan pohon. Salah satunya pohon dapat digunakan untuk sebagai penyaring udara. Seperti kita di Kota Medan, banyak pencemaran udara, banyak polusi udara kotor. Dari motor, dari mobil, dari becak, bahkan dari pabrik. Nah, itu semua oleh pohon diserap, dibersihkan. Jadi dapatlah udara yang bersih yang bisa kita gunakan untuk bernapas, yaitu oksigen. Kalau anak SD, SMP mungkin sudah tahu ya, oksigen, O2. Nah, itulah kegunaan pohon salah satunya. Bahkan ketika kita bernapas kita menghirup udara O2, oksigen, dan kita mengeluarkan sisanya yaitu CO2, karbon dioksida, dan itu tidak baik untuk tubuh. Nah, pohon bisa menyerap CO2, karbon dioksida, sehingga menghasilkan oksigen yang baru. Itu satu. Yang berikutnya, apalagi kegunaan pohon. Nah, kalau pohon bisa membuat orang menjadi lebih rileks, lebih tenang. Kenapa? Nah, kalau kita coba ingat-ingat, mungkin papa mama pernah mengajak pergi ke Perapat, atau ke Brastagi, atau ke kampung yang udara sejuk. Nah, kita di sana merasa enak, segar, dan kita merasa rileks. Kenapa? Karena di sana banyak pepohonan. Jadi banyak udara-udara segar di sana yang membuat kita menjadi bisa lebih tenang. Kita bisa menjadi lebih rileks. Bahkan kalau bahasa kerennya bisa mengurangi stres. Jadi kita tidak stres lagi ketika berada di tempat yang lebih sejuk. Ya, cukup banyak memang kegunaan dari pohon. Bahkan seperti kita tinggal di Indonesia, di negara tropis, adalah negara yang sinar mataharinya banyak. Jumlah sinar mataharinya banyak dibanding dengan Amerika, Jerman, Inggris. Sinar matahari lebih banyak di Indonesia. Nah, kalau itu lama berada di kulit kita, memang dianjurkan ya pada saat ini, apalagi masa-masa COVID ini, kita dianjurkan untuk berjemur. Tapi jangan sampai berjam-jam, karena kulit kita bisa rusak, kepala kita bisa pening. Nah, pohon, dengan banyaknya pohon, sinar matahari bisa diserapnya, bisa dikurangi pengaruhnya. Kalau anak SMP atau SD kali ya, sudah tahu apa itu sinar ultraviolet. Nah, itu bisa dikurangi pengaruhnya terhadap kulit kita. Jadi, untuk kegunaan pohon ini, untuk di bagian udara sangat banyak. Apalagi di tanah. Kenapa di tanah? Di tanah, kalau seandainya pohon tidak ada, datang hujan lebat, maka airnya tidak bisa diserap oleh tanah. Karena biasanya hujan jatuh ke pohon, diserap oleh akarnya dan diendapkan ke dalam tanah. Nah, kalau pohon tidak ada, maka terjadilah banjir. Bahkan airnya mungkin sampai ke laut. Air laut pun jadi tercemar. Bahkan bisa jadi erosi atau longsor. Tentu berbahaya. Nah, jadi kalau air sudah diserap oleh pohon, dengan semakin banyaknya pohon,
maka air dalam tanah kita pun cadangannya cukup. Karena bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan airnya pun bisa menjadi lebih jernih. Kalau kita lihat di Brastagi banyak mata air yang airnya jernih-jernih. Nah, itu adalah tugas pohon untuk menjernihkannya. Nah, apalagi kegunaan pohon untuk makhluk hidup? Pohon, kalau kita perhatikan pasti ada burung hinggap di sana, ada reptil, ada jamur, ada tumbuh-tumbuhan, ada serangga. Nah, kalau ini tidak ada, maka makhluk hidup itu tidak punya rumah lagi. Nah, jadi bisa kita lihat banyaknya kegunaan pohon. Bisa juga kalau kita lihat di rumah kita banyak mebel, banyak meja yang terbuat dari kayu. Nah, itu kan tidak baik. Boleh, tapi harus mendapat izin dari pemerintah. Itu izinnya ketat loh, karena harus ada penghijauan kembali, harus ditanam kembali supaya tidak terjadi erosi, tidak terjadi penggundulan hutan. Jadi harus ditanam kembali. Jadi itu harus betul-betul mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan penebangan pohon. Nah, kita sudah melihat apa kegunaan pohon. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau menjaga, melestarikan, memelihara, dan bukan hanya itu saja. Untuk lingkungan kita, anak-anak juga diharapkan supaya jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu juga salah satu termasuk yang membuat lingkungan kita rusak. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga pohon, menjaga tanaman-tanaman. Mungkin papa mama di rumah ada tanam pohon, ada tanam bunga, atau ada tanam sayur-sayuran. Apalagi di masa sekarang, masa-masa pandemi COVID ini, kita dianjurkan untuk makan sayur, makan buah yang banyak. Anak-anak suka makan buah atau sayur? Tentu anak-anak Tuhan suka ya, karena itu penting untuk kekuatan kita, untuk kesehatan kita, untuk membantu kita konsentrasi dalam belajar, dan juga untuk membantu kita supaya kita kuat terhadap serangan daripada yang sekarang ini COVID ya, Corona. Nah, selain itu anak-anak Tuhan, selain kita menjaga pohon, kita menjaga lingkungan, satu lagi yang diingatkan dalam tema kita hari ini menjaga adalah menjaga iman kita. Iman kita harus dirawat, harus dipelihara supaya tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan lebat, sehingga bisa kita menjadi berkat bagi orang banyak. Tentunya anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, GKPS Maranatha dan Pos PI mau menjadi anak Tuhan yang mau menjaga dan memelihara lingkungan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang peduli akan lingkungan, anak-anak yang selalu menjaga supaya tidak menjadi perusak lingkungan, mau menjaga dan memeliharanya Tuhan. Juga ajari kami untuk bisa menjaga iman percaya kami supaya lebih kuat dan bisa bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekolah minggu, kelas remaja, kelas besar, kelas kecil. Sudah siap kan? Udah diambil kitabnya kan? Kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan ini untuk disampaikan hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Ya. Yaitu buka kitabnya Wahyu 9
ayat 4. Sekali lagi Nang bilang ya. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Untuk kelas kecil, ya tema kita adalah menjaga. Yuk, kita tunggu ya, kami tunggu ayat hafalannya, videonya. Selamat menghafal. Ayo semangat ya. Guru sekolah minggu dan teman-teman kami yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami ya Bapa, sampai pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak memohon kiranya Engkau berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu yang masih bersekolah ya Bapa. Kiranya Engkau berkatilah kami yang sedang bersekolah dalam online kelas ini, agar apa yang kami pelajari dalam online kelas dapat kami pahami dengan baik dan dapat berguna bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah juga guru sekolah minggu kami yang sangat semangat dalam mengajari kami tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah mereka ya Bapa, berilah mereka kebijaksanaan dan kesabaran. Berkatilah juga orang tua kami ya Bapa yang sedang bekerja keras untuk memenuhi setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan dan juga umur yang panjang. Ya Bapa, berkatilah juga tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana untuk menghadapi virus ini ya Bapa. Kiranya Engkau lindungilah mereka ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengetahui keadaan dunia ini yang sedang dilanda virus corona. Kiranya virus corona ini dapat cepat berlalu ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu ini dapat beraktivitas dengan baik seperti biasanya ya Bapa. Inilah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Ucapan syukurku untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Aku bisa memiliki keluarga yang baik. Aku bisa memiliki orang tua yang baik. Aku bisa memiliki tubuh yang sempurna. Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah bagiku. Berkati aku selalu Tuhan, supaya aku bisa menjadi murid yang baik. Tuhan, berkati keluargaku, supaya bisa menjadi keluarga yang baik di mata-Mu. Terima kasih atas berkat yang selalu tercurah bagiku setiap hari. Berkati kami selalu. Ucapan syukurku tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan. I love you Jesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa lagi lainnya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Kita telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalannya. Untuk anak sekolah minggu, jangan lupa untuk rajin berdoa, jaga kesehatannya, rajin cuci tangan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.